Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Sungguh kita sangat bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Sejenak kita beribadah sebelum kita memulai hari-hari kita. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 467 ayat yang pertama. Dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita di pagi hari Rabu 8 September 2021 ini diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni engkau. Alai gebena basar mahamu samahamu, akaparasiroha, masih sesadu samahamu, songo panesani debata, di dosa muna di bagasan Kristus. Saudara jemaat terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seorang anak gadis yang bekerja di suatu perusahaan penjualan daging, suatu hari setelah selesai tugas sesuai jadwal, dia masuk ke ruang pendingin untuk memeriksa sesuatu. Dia lupa mengatur sistem lock ruangan sehingga terkunci secara otomatis. Sistem ini dibuat untuk menjaga ruangan supaya tetap steril. Perempuan itu akhirnya terkurung dan terkunci dalam ruangan tersebut. Mengetahui keadaannya yang dapat mengancam jiwa, si gadis ini pun berusaha berteriak untuk minta tolong sambil memukul-mukul dinding ruangan pendingin. Namun tidak ada lagi yang mendengar teriakannya karena semua karyawan sudah pada pulang meninggalkan tempat tersebut. Sementara dalam keadaan ruangan seperti itu, orang hanya mampu hidup hanya 5 jam. Sesudah itu akan mati kedinginan. Si gadis akhirnya pasrah dengan upaya terakhirnya. Dalam kondisi lemas, dia duduk bersimpuh dan berdoa, semoga bisa selamat dari maut yang mengancam jiwanya itu. Bagaimana ia bisa di dalam luapan pada saat ia putus asa, pada saat ia sudah putus harapan, tiba-tiba terdengar pintu dibuka. Ternyata ada seorang security yang datang masuk menolongnya, maka ia pun lolos dari maut itu. Di dalam luapan kegembiraan dan rasa syukur yang luar biasa itu, ia bertanya kepada security itu, bagaimana ia bisa datang untuk menolongnya. Security itu pun berkata, telah 35 tahun saya bekerja di perusahaan ini, namun tidak ada seorang pun yang selalu menyapa saya dengan ramah. Ketika datang pagi, demikian juga saat pulang sore, selain Anda satu-satunya. Ketika saya berencana untuk menutup seluruh pintu kantor, saya tidak ada mendengar kamu mengucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali besok. Lalu saya tiba-tiba merasa kehilangan. Lalu saya kira kamu belum pulang, atau jangan-jangan ada sesuatu yang salah denganmu di ruangan kerja Anda.
Lalu saya memeriksa tiap ruangan di tempat kerja Anda hingga saya menemukan Anda di dalam ruangan ini. Si gadis dalam rasa syukur dan terima kasihnya memeluk Bapak security itu dan mengucapkan terima kasih. Saudara jemaat Tuhan, sikap ramah si gadis ternyata sudah membuatnya selamat dari kematian. Betapa besarnya dampak dari sikap ramah itu. Salah satu wujud keramahan kita adalah menghargai orang tanpa memandang status, tingkat pendidikan, ekonomi, dan latar belakang. Melalui sikap ini, kita saluran kasih Kristus bagi orang lain, sehingga mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui kehidupan kita. Keramahan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, dengan mengingat nasihat firman Tuhan hari ini, marilah kita hidup ramah seorang terhadap yang lain. Dan dengan itu kita mulai dari diri kita sendiri terdahulu. Saudara jemaat Tuhan, melalui ayat ini ada 3 hal yang Rasul Paulus ingatkan untuk kita lakukan sebagai anak Tuhan. Yang pertama, ramah. Sebagai pengikut Kristus yang baik, sudah sepatutnya kita menjadi pribadi yang ramah. Artinya kita menjadi orang yang murah senyum, mau menyapa setiap orang, dan tidak mudah tersinggung. Ada banyak sekali keuntungan yang didapatkan dari menjadi orang yang ramah. Pertama, diri kita sendiri pasti akan lebih bersuka cita. Kedua, hati Tuhan disenangkan ketika kita hidup dengan ramah. Ketika orang-orang akan merasa lebih nyaman dan senang berhadapan dan berada di dekat kita. Keramahan tidak pernah merugikan siapa-siapa, yang ada hanya memberikan keuntungan. Maka itu saudara jemaat Tuhan, mulai hari ini marilah kita menjadi pribadi yang ramah, senyum, sapa, dan sabar. Yang kedua, penuh kasih. Firman Tuhan berkali-kali menjelaskan bahwa seorang Kristen adalah seseorang yang hidupnya penuh dengan kasih. Kasih kita dapat terbukti melalui perkataan dan tindakan kita. Apakah selama ini kita sudah menggunakan mulut kita untuk membangun kehidupan orang lain? Apakah selama ini kita sudah memiliki inisiatif untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan? Orang yang sungguh-sungguh memiliki hubungan dengan Tuhan pasti hidupnya penuh dengan kasih Tuhan, sehingga yang keluar dari dirinya adalah kasih yang dapat dirasakan oleh orang di sekitarnya. Semakin seseorang sadar bahwa dirinya sudah dikasihi Tuhan dengan begitu besar dan luar biasa, maka dia pun akan semakin bersemangat untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, mengampuni. Kita juga diingatkan untuk mengampuni. Jika hari ini kamu masih menyimpan dendam kepada seseorang, Tuhan mengajakmu untuk mengampuni orang tersebut. Ini memang tidaklah mudah, tetapi apa yang mustahil bagi manusia merupakan yang sangat mudah dan mungkin bagi Tuhan. Berdoalah meminta kekuatan dari Tuhan supaya Roh Kudus memampukan kamu untuk melepaskan pengampunan. Pada Efesus 4 ayat 32 ini kita diajak untuk saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi ternyata kita mengampuni bukan karena orang itu layak untuk diampuni, melainkan karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Dan barang siapa yang menyadari dan mengingat itu akan bersyukur karena dirinya sudah diampuni Tuhan, dia pun pasti mau menuruti perintah Tuhan untuk mengampuni sesamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian Buken Dia KBP 262 ayat 1 dan 2.
berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih. Kasih-Mu besar dan tak terhingga, yang mengasihi setiap orang, sekalipun di dalam keberdosaannya. Tuhan Allah Bapa kami, sebagaimana Engkau mengasihi kami, Engkau ingin supaya kami meneladani kasih dan cinta yang Tuhan telah anugerahkan untuk kami, sehingga kami menganggap orang lain siapapun sebagai saudara dan tidak membeda-bedakan orang di dalam kehidupan kami. Bila kami Tuhan menghargai siapapun sebagai saudara di dalam iman dan di dalam Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kami mewujudkan citra sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup berkasih-kasihan, saling menyapa dalam keintiman kasih, untuk mau saling mengampuni manakala ada yang hilaf dan salah. Mereka yang salah butuh maaf dari orang-orang yang mengetahui betapa dalamnya kasih Tuhan kepada kami orang-orang yang berdosa. Hari ini Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, kami mau hidup di dalam terang firman Tuhan, sehingga kami akan menganggap orang lain sebagai teman dan saudara dalam Tuhan, hidup berkasih-kasihan dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sehat, Tuhan memberkati.